Sobat Pusri, wah hujan nih ya. Sobat Pusri kalau di lingkungan PT Pusri Palembang. Tapi ini adalah salah satu yang bikin pengen nonton terus nih. Balik lagi di Potret, podcast trending topik. Jadi masih nunggu nih untuk seluruhnya bergabung ke Instagram Pusri Palembang. Silakan, baru ada 26 orang. Jadi kita bakalan ngobrolin tentang apa sih hari ini. Terus juga untuk hari ini di Potret, podcast trending topik itu banyak banget hadiah. Jadi silakan pantengin sampai dengan ujung acara nanti, CL ujung. Nah untuk hari ini kita juga mau ngingetin nih untuk seluruhnya jangan lupa untuk Instagram, terus juga Facebook dan sosial media dari PT Pusri Palembang di follow karena itu banyak banget informasi terbaru dari PT Pusri Palembang. Dan apalagi nih sekarang kita lagi bulan K3. Nah kita pengen tahu juga nih K3 itu apa sih? Kita akan lebih dekat lagi dengan Departemen K3 pastinya untuk hari ini dengan tema keseruan semarak bulan K3 di PT Pusri Palembang. Jadi kita juga udah kedatangan narasumber kita agak nelen banyak ludah sedikit kayak gitu karena udah kedatangan Mas Fajar Wiono. Ini adalah karyawan muda dari Departemen K3. Semudah apakah Mas Fajar Wiono ini? Atau memang sama seperti namanya Fajar jadi lebih muda lagi? Semoga Mbak ya. Semoga. Jadi Mas Fajar apa kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat banget ya. Iya. Ini kalau ngomongin soal K3, jadi untuk Sobat Pusri penasaran banget nih, kira-kira K3 itu apa sih? Terus juga seberapa pentingkah untuk ada di suatu perusahaan Departemen K3 itu? Gitu Nah, ya. Mas Fajar, nanti kita ngobrol, tapi sebelumnya kita bakal Siap. lihat dulu ada video cuplikan K3. Oke, silakan. Nah itu dia cuplikan sedikit tentang K3. Tapi ngelihat yang sekarang ini lagi nonton nih ada 44. Ada M Yusuf 19. Semangat Pak Fajar. Jangan panggil Yang Pak mana ini dong, ya? harusnya panggil Mas karena muda. Iya. Terus jangan tegang katanya. Terus juga HD Fitri ya ini ya, Fajar sahabatku. Nanti bakal dibaca ini untuk yang ada pertanyaan. Jadi silakan untuk yang pengen nanya secara langsung bisa di kolom komentar dan ada hadiah menarik lainnya. Betul, nanti. Nah ini Mas Fajar kalau kita ngomongin soal K3, apa sih K3 itu? Oke. Jadi K3 itu secara filosofinya Mbak ya, secara filosofinya K3 adalah suatu jaminan perlindungan untuk keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja di suatu lingkungan kerja gitu ya. Jadi kalau Mbak Tiara nanya nih, seberapa penting kira-kira K3 di suatu perusahaan? Itu sangat penting. Yang pertama karena K3 itu kewajiban bagi perusahaan karena ada undang-undangnya ya, di Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 itu sudah dijelaskan di sana kewajiban dan hak tenaga kerja, kemudian kewajibannya pengusaha kepada tenaga kerja itu seperti apa di sana semuanya dijelaskan. Kemudian selain kewajiban, K3 itu juga suatu kebutuhan, Mbak. Karena perkembangan era sekarang ini di dunia usaha juga mulai menjadikan K3 sebagai satu parameter. Satu parameter dalam artian kalau mau jualan produk ini dilihat perusahaannya bagus nggak nih sistem K3-nya gitu kan.
sertifikasinya apa saja begitu. Kemudian selain itu ya imbasnya ke citra perusahaan juga. Kalau tidak ada kasus kecelakaan, tidak ada kasus kematian dan lain-lain, otomatis citra perusahaan semakin baik. Betul. Jadi K3 itu adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Ya, Nah, betul. kalau untuk mencakup keselamatan sendiri apa aja nih Mas untuk pelatihannya? Kalau untuk mencakup keselamatan kita ada banyak sih pelatihannya, Mbak. Ada pelatihan untuk pekerjaan di ketinggian, kemudian ada pelatihan untuk sistem izin kerja, kemudian ada pelatihan eh, lifting equipment atau pengangkatan peralatan ya pakai alat berat, kemudian ada juga pelatihan untuk pekerjaan di ruang terbatas nih karena kita di pabrik kan ada vessel, tangki dan segala macam itu kalau kita bekerja di dalam sana ada kaidah-kaidah K3-nya gitu. Betul, berarti itu mencakup untuk keselamatan ya Mas ya. Betul. Dan kalau kesehatan kerja itu olahraga. Ya, Olahraga. betul. Mas Fajar kayaknya masih grogi nih Mas. Yang grogi-grogi dong atau kita mau bacain yang komen Maklum. nih. Banyak banget nih sahabat-sahabat Mas Fajar. Baru pertama live ini, Mbak. Makanya sering-sering live. Nah ini Mas kalau untuk tahun ini kalau untuk pelatihannya itu ngomongnya pelatihan atau gimana nih Mas? Pelatihan bisa. Itu ngomongnya pelatihan. Ya. Itu setiap tahun. Setiap tahun rutin ada. Setiap Mbak. tahun rutin. Dan tahun ini kita kan lihat nih kalau masuk di PT Pusri itu bulan K3. Betul. Nah untuk temanya tema apa sih untuk tahun ini Mas? Temanya kita mengikuti tema nasional, Mbak ya, yaitu peningkatan sumber daya manusia yang unggul dan berbudaya K3 di setiap sektor usaha. Nah, itu bisa kita lihat di programnya Kementerian Tenaga Kerja, seperti itu temanya begitu. Betul, tapi ini banyak juga yang penasaran nih. Sebenarnya bisa diceritain sedikit gak sih Mas terkait dengan bulan K3 itu tuh seperti apa? Oke, kalau bulan K3 itu ya, dasar pelaksanaannya untuk yang tahun 2021 itu mengacu pada keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 365 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan bulan K3 nasional gitu ya. Jadi di sana nanti sudah ditentukan tema secara nasional itu apa, jenis-jenis kegiatan yang disarankan seperti apa itu kan. Kemudian kalau di Pusri sendiri kita sudah menyiapkan nih program-program menarik untuk karyawan. Antara lain ya semacam perlombaan-perlombaan yang fun, kemudian ada kegiatan olahraganya juga, macam-macam lah nanti kita bahas lebih detail lagi. Gitu kan. Wah, terima kasih loh Mas sudah meng-cut pembicaraan biar saya banyak bertanya. Baik, ini mau bacain dulu nih untuk yang udah gabung karena banyak banget yang udah gabung. Nah, ini kalau misalnya netizen, Cela, Sobat Pusri, ini pengen tanya seputar K3 ke Mas Fajar bisa. Ada hadiah yang menarik banget nih Mas. Jadi harus pantengin banget sampai dengan akhir acara. Boleh. Karena memang Mas Fajar ini banyak banget ini informasinya tentang K3. Jadi K3 itu memang penting banget kayak gitu ya, apalagi untuk di PT Pusri ada pabrik ya Mas ya seperti itu dan memang harus menggunakan keselamatan yang terjamin sekali. Nah, ini kalau untuk tadi nasional ya Mas ya, bulan K3 nasional. Nah, kalau untuk kegiatan apa aja sih yang bakal diselenggarain di Pusri bulan K3-nya? Ya, di Pusri, kalau di Pusri bulan K3 nasional tahun ini karena kita juga kondisinya masih pandemi ya. Jadi tentu tidak sama dengan kegiatan di tahun lalu yang banyak kegiatan berkumpul, rame-rame, kita ada challenge fisik dan lain-lain ya. Kalau di tahun ini kita lebih banyak ke seminar-seminar virtual yang akan banyak diselenggarakan oleh rekan-rekan dari Hiperkes terkait vaksin corona, kemudian terkait cara desinfeksi mandiri dan semacamnya. Kemudian nanti ada juga kegiatan ranking 1 K3 nih yang bisa diikuti oleh karyawan Pusri. Kalau yang kemarin kita ranking 1 K3 itu kan secara bersama-sama di suatu gedung gitu ya. Kalau yang tahun ini karena kondisi pandemi kita lakukan secara virtual. Kemudian selanjutnya nanti ada juga program yang mendukung programnya Pupuk Indonesia yaitu Viral 500K ya kalau nggak salah ya, saya agak lupa itu. Yang nanti semuanya insya Allah akan dimulai di awal Februari sampai kemungkinan awal Maret. 500K itu ya Mas ya? Ya.
Jangan lupa-lupa dong Mas. Cukup masa lalu aja yang dilupain. Gugup deket Mbak Tiara nih. Iya. Iya, ini banyak banget nih yang udah gabung. Terima kasih sekali lagi untuk Sobat Pusri yang udah Udah gabung di Potret. udah berapa juta Mbak kira-kira yang gabung? Berapa ratus juta tapi Mas. Nah ini Mas kalau ngomongin soal cara K3 yang ada di Pusri untuk mensosialisasikan pentingnya budaya K3 di tempat kerja itu kayak gimana sih? Apalagi ini kalau di tahun ini kita kan masih di tengah-tengah pandemi COVID-19 nih Mas. Betul. Jadi kalau ini yang saya bicara normalnya dulu ya, kondisi normalnya dulu. Kalau kami biasanya ada program sosialisasi secara langsung nih ke seluruh unit kerja berupa sharing knowledge terkait sistem K3, kemudian cara kerja aman dan semacamnya itu biasanya kami keliling ke seluruh unit kerja. Tapi karena kondisi pandemi jadi yang lebih banyak sekarang melalui media dari email ke members, kemudian paging pada hari-hari tertentu mengingatkan terkait aspek-aspek keselamatan, kesehatan. Kemudian ada juga melalui media cetak dari spanduk, banner, dan semacamnya lah ya yang itu sudah dipasang di tempat-tempat tertentu yang kira-kira bisa dibaca oleh pekerja di Pusri gitu. Sobat Pusri lah ya istilahnya. Tapi menurut Mas Fajar itu efisien nggak sih? Kalau berdasarkan evaluasi sih 50-50 ya. Ada yang berhasil, ada yang enggak ya kembali tergantung ke individu yang menjadi objeknya. Apakah dia aware terkait keselamatan atau tidak. Kalau kami tetap optimal melakukan sosialisasi yang sangat perlu tersebut. Kalau ditanyakan apakah efektif atau tidaknya, itu nanti kembali juga ke objeknya seperti apa gitu kan. Apakah dia memang responnya positif atau tidak dihiraukan sama sekali gitu kan. Gitu kalau sih, tidak Mbak. dihiraukan sama sekali gimana tuh Mas? Paling kami lebih ke penindakan nanti Mbak. Razia K3 gitu kan, inspeksi K3 ke lapangan gitu. Gitu ya Mas ya. Iya. Ini memang kalau ngomongin soal keselamatan kan paling penting sekali seperti Betul. itu. Apalagi kesehatan sekarang ini paling penting sekali di tahun 2020 kemarin dan juga tahun ini juga ya Mas ya. Walaupun nantinya kita akan dapat vaksin. Amin. Dalam waktu dekat Kak infonya. Iya. Ini Mas kalau ngomongin soal pengalaman nih. Pengalaman menarik apa sih yang pernah dirasain selama bertugas sebagai safety officer? Wah, ini banyak juga yang kepo nih. Banyak ini pengalaman menariknya nih. Tapi satu yang mungkin teringat ya. Di bulan K3 tahun lalu 2020 itu ada satu kesempatan saya ditugaskan untuk menampilkan suatu atraksi K3 nih bersama tim ya dari K3. Penampilannya itu ditonton oleh wakil gubernur, kemudian pejabat-pejabat dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi, lalu ada dari perwakilan perusahaan-perusahaan se-Sumsel gitu ya. Jadi auranya berbeda gitu. Karena di luar ya Mas ya? Iya, sebenarnya lokasinya di sini, cuman karena audiensnya itu dari berbagai pihak gitu kan, jadi auranya berbeda. Oh gitu. Nggak kayak kita biasanya kalau latihan biasanya kan orang-orang internal gitu kan. Kalau latihan-latihan gitu ada atraksi-atraksinya ternyata ya Mas ya? Ada. Atraksi apa aja Mas? Yang jelas bukan debus Mbak ya. Iya, karena takut juga ya. Apa aja sih Mas? Ini penasaran banget. Kalau yang umum kami lakukan biasanya pemadaman api ya, pemadaman api, kemudian penyelamatan korban, bukan korban beneran biasanya pakai boneka gitu. Itu sih yang umum. Kalau case-nya itu yang bermacam-macam, bervariasi, bisa di dalam vessel, bisa di ketinggian, bisa di ruang terbuka dan semacamnya. Itu aja. Kalau untuk pandemi COVID-19 ini sendiri, ini menjadi perhatian khusus dari Departemen K3 nggak sih Mas di kesehatan kerja? Oke, terkait kondisi pandemi itu sangat menjadi perhatian khusus Mbak ya. Bisa dilihat yang paling nyata nih dari anggaran. Serapan anggaran K3 90% larinya ke penanggulangan COVID dan pencegahannya gitu ya. Pencegahan penyebaran COVID. Jadi kalau ditanya keseriusan Departemen K3 dalam hal ini sangat serius gitu ya. Kami sudah mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan dan pencegahan penyebaran itu. Kemudian kami juga melaksanakan sosialisasi desinfeksi mandiri dan lain-lain. Kemudian kami juga supply vitamin ke pekerja Pusri. Kami
memberikan sosialisasi bahwa penggunaan protokol masker sebagai protokol kesehatan itu juga penting gitu kan. Karena mungkin nggak cuma di Pusri ya, di seluruh Indonesia ada yang nggak terlalu mengutamakan penggunaan masker ya udah cuek-cuek aja gitu. Meskipun sekarang kita nggak maskeran nih, tapi ada akrilik ya. Iya, ini ada akrilik ya. Pasti kalau misalnya nonton potret nih Mas, itu udah tahu kalau di tengah-tengah kita ini udah ada akrilik. Jadi untuk membatasi kita. Tepuk tangan dulu dong untuk yang ada di sini karena kita protokol kesehatannya luar biasa banget Mas dari PT Pusri Palembang. Kemarin aja abis ini antigen. Oh, iya. Nah, ini aku mau bacain dulu sebelum kita bacain pertanyaan lainnya. Yang udah gabung ini 58 orang dan banyak banget nih Mas. Oh, banyak, yang 58 juta gabung. ya. Ayo dong disinfeksi mandiri Vianita UV. Terima kasih ya Mbak. Mbak Novi. Iya, halo. ada juga Rahmat 8989. Pasti ini tanggal lahirnya ya Mas ya. Mungkin kelahiran tahun 89 kali ya. Iya. Ora ono Mas Fajar ora Trisno. Waduh, Apa tuh artinya? itu bahasa Jawa itu Mbak, dari kampung saya. Terus apa lagi nih? Karena ini Sobat Pusri juga pengen disapain Mas. Oh, gitu. Untuk yang udah gabung nih Iya, udah. iya. Ada Dian Zola. Fajar jangan tegang. Wah, itu atasan saya. Halo Mbak Dian. Oh, Bapak ya, Pak. Pak maaf Ibu. ya, Pak. Oh, Ibu maaf ya, iya. Bu. Terus ada Catur. Mas Fajar sudah ganteng, lucu pula. Aduh. Tuh rekeningnya berapa nomornya? Segitu dulu untuk yang menyapa melalui Instagram. Terima kasih sekali lagi. Nah, untuk yang nonton nih sekarang, jadi di bawah kita ini Mas Fajar itu udah ada tentang pelatihan-pelatihan atau kata Mas Fajar tadi atraksi dari Departemen K3. Jadi seru banget ya Mas ya. Madamin api kayak gitu. Tapi bukan cuma serunya aja yang kita lihat, tapi tentang safety-nya kayak gitu pentingnya untuk PT Pusri Palembang. Nah, ini juga nih ada pertanyaan lagi. Jadi kalau ngomongin soal di tengah pandemi COVID-19 seperti ini kayak gitu, kesulitan apa sih Mas yang didapetin untuk mensosialisasiin budaya K3 di tempat kerja? Gitu. Lebih jelas lagi Mas. Tadi kita udah senggol sedikit sih. Itu ya. Iya, kesulitannya karena banyak kegiatan K3 itu yang lebih nyampe pesannya itu kalau kita tatap muka langsung gitu ya. Kemudian kita juga mempraktekkan. Cuman karena kondisi pandemi ini kita lebih banyak ke sesi virtual gitu ya, via Zoom dan lain-lain lah. Dan kita juga membuatkan video-video untuk beberapa petunjuk terkait misalkan disinfeksi mandiri atau penerapan protokol kesehatan dan lain-lain. Kita sudah siapkan itu untuk mengatasi problem selama pandemi ini gitu kan. Cuman ya karena itu tadi via media kita juga nggak bisa memastikan 100% semuanya nangkep gitu kan. Semua pesan yang kita sampaikan itu nyampe, kita nggak bisa memastikan itu. Kadang ya saya mengaca dari diri saya sendiri ya, kadang-kadang kita kalau Zoom kan nyambi apalah gitu kan ya. Kalau yang di kantor ya nyambi sambil kerjaan apa gitu kan ya. Jadi kadang yang masuk ya 50% udah bagus gitu kan. Itu sih Mbak, paling itu aja sih. Jadi itu ya Mas ya, keterbatasannya karena tidak bisa bertemu secara langsung. Iya, tidak ada alokasi waktu khusus gitu kan. Jadi nggak ada pelatihan yang kayak dulu kayak gitu. Nah ini Mas kalau untuk targetnya sendiri kalau di PT Pusri Palembang ada departemen yang khusus nggak sih ditargetin buat pelatihan K3 ini? Untuk departemen nggak ada. Semuanya berarti ya Mas? Ya dari K3 yang mengakomodir ya, mengakomodir pelatihan apa-apa yang sesuai untuk pekerja di unit kerja apa misalkan gitu kan. Kami sudah buat itu matriks pelatihannya. Nah, untuk pelaksanaannya apabila pelatihan itu berupa sertifikasi yang butuh biaya, itu nanti cost-nya kembali ke unit kerja masing-masing gitu kan. Kami mengakomodir biasanya pencarian providernya, kemudian sharing informasi dengan departemen diklat nih untuk mencari provider, terus spesifikasi pelatihannya seperti apa gitu kan, itu yang kita sampaikan. Selain itu sih kalau di K3 sudah ada satu bagian tersendiri yang mengelola terkait pelatihan, kemudian perizinan K3 itu sudah ada satu bagian tersendiri yang mengelolanya.
Oh gitu ya Ya. Mas ya. Dan pastinya untuk Sobat Pusri juga di sini Mm-mm. seneng banget nih karena akan ada bulan K3 ini sampai bulan berapa Mas? Tadi Sampai insya Allah bulan Maret. bulan Maret ya. Ya, Berarti masih 2 bulanan masih 2 lagi. bulan Dan ada lagi. juga tadi agenda-agendanya acaranya itu ada 500K. Ya, Nanti kita akan bahas itu Mas karena oke. pengen dapetin hadiah juga. Boleh gak sih ikutan? Boleh Boleh. gak sih? Semuanya boleh kecuali panitia. Karena biasa jadi panitia nggak boleh ikut mas. Iya, jadi jadi kalau ngomongin soal kesehatan Mm-mm. kerja di sini juga PT Pusri Palembang itu selalu menjaga protokol kesehatan COVID-19 Ya. mas. Jadi untuk sobat Pusri nih yang nonton dari luar Pusri ini yang senang banget sama tanaman kayak gitu atau ada kebutuhan untuk pupuk dan lain-lain Oke. itu bisa belinya itu secara online. Di mana itu, Mbak? Iya, kalau belinya itu langsung dari distributor kan nanti takut interaksi Iya. kayak gitu kan. Nah, ini bisa belinya itu secara online, jadi bisa di aplikasi iPass, itu bisa di-download di Oke. Android. Nah, kalau untuk yang pakainya itu iOS, itu Mm-mm. bisa langsung buka di ipass.id Mm-mm, gitu. mm-mm, mm-mm. Jadi untuk seluruhnya juga bisa langsung aja nih, buka langsung kira-kira Oke. pengen beli apa NPK 1616, Mm-mm, NPK mm-mm, mm-mm. 1515 atau apapun itu seperti itu Bisa urea juga bisa. bisa cek di situ semua Bisa ya. cek di situ. Jadi mempermudah sekali karena ada IPAS ini sendiri. Nah, kita lanjut lagi nih, Mas. Tapi yang membedakan seperti itu, membedakan budaya K3 sekarang Mm-mm. dibanding dengan 5 tahun yang lalu. Itu apa sih? Dibanding 5 tahun yang lalu, oke. Jauh banget ya Mas ya 5 tahun yang lalu ya. Iya, Emang kayak gitu Mas kita Mas. Pengennya tahu masa lalu orang. Pengen 5 tahun kepo. yang lalu saya ingat saya baru masuk Pusri itu. Saya baru masuk Pusri. Oh, berarti bed berapa ya, Mbak? Jadi kalau dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu sudah banyak peningkatannya Mbak, dari yang paling mudah dilihat ya, kalau masuk ke pabrik dulu itu orang banyak yang masih menyepelekan penggunaan safety helmet, Hmm. kemudian safety shoes. Kadang orang masuk ke pintu pabrik ya udah safety helmetnya dibawa aja gitu kan. Karena memang sejarahnya dulu kita ini dipetakan daerah yang belum ada zonasi gitu kan ya, belum ada Hmm. zonasi area pabrik, area non pabrik dan lain-lain gitu. Cuman berkembangnya era, berkembangnya tumbuhnya generasi-generasi muda ini, kita juga sudah mulai memikirkan adanya zonasi di pabrik berdasarkan tingkat bahayanya gitu kan. Hmm. Di mana-mana yang bahaya, di mana yang kurang berbahaya dan semacamnya itu kita sudah buat nih pemetaan-pemetaannya. Tapi secara general kalau mau masuk pabrik itu kan APD wajibnya harus ada safety helmet, ada safety shoes gitu. Hmm. Wajib dipakai itu. Kalau sekarang itu sudah ya 90% bisa dikatakan sudah mulai patuh lah ya. Kalau yang dulu ini info juga dari senior-senior katanya ya masih belum terlalu aware ke sana. Itu yang paling mudah dilihat tuh Mbak. Kalau yang lainnya yang tak kasat mata, yang tak Serem tuh. kasat mata bisa dilihat dari program-program bulan K3 nih yang semakin out of the box. Kita nampilin program yang variatif, terus hadiahnya juga semakin menggoda ya. Hadiahnya semakin menggoda dari segi nominalnya maupun total hadiah dan sebagainya, itu sudah ada peningkatan lah gitu. Berarti peningkatan terus ya Mas ya. Ya, Tapi kayaknya Mas Fajar mau di kantor utama, mau di pabrik pakainya safety terus ya Mas. udah setelannya Mbak. Iya, biar safety terus. Ya. Nah ini juga ada pertanyaan nih Mas. Ada nggak sih peraturan yang jadi dasar pelaksanaan bulan K3 nasional di tahun 2021 ini? Oh iya, tadi sempat kita senggol di diskusi yang pertama tadi Mbak ya. Jadi kita melaksanakan bulan K3 nasional tahun 2021 itu mengacu ke keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 365 tahun 2020. Itu tentang petunjuk pelaksanaan bulan K3 nasional tahun 2021. Semuanya dijelaskan di sana, temanya apa, kemudian rekomendasi programnya apa-apa saja itu ada di sana. Oh gitu ya Ya. Mas ya. Agak berat dikit Mas ini.
Jadi ini kalau ngomongin soal pertanyaan nih, ini pertanyaan kan banyak banget nih masih. Tapi kita juga mau invite untuk seluruhnya yang mau tanya secara langsung karena akan ada hadiah menarik di Potret Podcast Trending Topik ini, Untuk persembahan narasumber dari ada PT hadiahnya Pusri nggak? Palembang. Kalau narasumber udah kaya raya, nggak usah lagi dikasih hadiah, Oke. udah kelihatan dari mukanya. Kita langsung aja Amin. ke quiz. Oke. Jadi untuk quiz di Potret Podcast Trending Topik ini kita akan memberikan pertanyaan. Betul sekali. Oke, pertanyaannya adalah baik, silakan seluruhnya untuk ngumpul dulu. Iya, kita Oke. mau nunggu dulu untuk Sobat Pusri bergabung. Kita maunya rame-rame kayak gitu karena kita akan mengambil 3 pemenang. Oh Betul gitu. ya, Ibu Sutradara? Betul. Yang Baik, tepuk tercepat itu tangan ya. dulu dong untuk kita mau bagi-bagi hadiah terus. Jadi hadiah ini luar biasa banget, Mas. Iya. Oke, kita akan melanjutkan. Oh, oke, aku akan buka Instagram ini. Bentar ya, Mas Ya, ya. silakan Mbak. Kita akan fokus dulu. Pertanyaannya adalah, ya ini masih muncul ini nih, masih muncul apa? Atraksi-atraksi. Jadi pertanyaannya untuk netizen Indonesia. Sebutin peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan bulan K3 nasional tahun 2021. Nah, ini pertanyaannya udah dijawab tadi. Silakan copy lagi. Udah diulang-ulang itu Iya, ya. copy lagi dan juga paste. Iya, karena memang ini pertanyaannya memang hadiahnya gratis. Sebenarnya. Iya, ayo dong. Bisa juga di googling Ya. seperti itu. Ini udah dikasih tahu ininya ya, hostnya ya, bisa di googling juga bisa. Silakan langsung pertanyaannya. Oke, nomor berapa nih? Ini banyak banget nih yang udah bergabung. Aku mau bacain nih ya Boleh, Mas boleh, ya. silakan, Mbak. Selain juga Ya. banyak yang udah gabung kayak gitu. Ini produser, asisten produser akan mengambil pemenang 3. Oke, ada juga yang udah bergabung. Dwi Media Arsyad. Halo Kak, mau tanya terkait K3 di lingkungan pabrik PT Pusri Palembang. Apakah ada apakah pernah terjadi kejadian fatal karena adanya pelanggaran? Kalau kejadian fatal karena pelanggaran belum pernah sih kita. Karena kita nurut ya Mas ya. Ya, karena memang sejak di pintu masuk itu sudah ada penindakan, artinya petugas K3 sudah ada yang standby di pintu masuk pabrik. Kalau ada yang masih melanggar peraturan K3 biasanya langsung ditindak di sebelum masuk ke pabrik gitu kan. Tapi kalau untuk pekerjaan di lapangan itu rekan-rekan shift dari bagian penanggulangan kebakaran dan keselamatan kerja itu sudah selalu mengawal pelaksanaan pekerjaan di lapangan gitu Mbak. Kalau ada potensi bahaya pasti mereka selalu mengingatkan dan memberikan rekomendasi tindak lanjutnya gitu. Betul, karena kita kalau misalnya mau masuk ke area-area yang harus safety banget itu udah banyak pemeriksaan ya Mas ya. Betul banget. Jadi kalau orang-orang yang nggak berkepentingan seperti saya itu sering nggak boleh masuk. Boleh masuk asal ada izinnya gitu. Iya, gitu, harus ada izin dan lain-lain dan juga pastinya harus safety banget. Nah, ini juga untuk yang udah bergabung terima kasih, dan pertanyaan tadi, pertanyaan yang sangat mudah sekali, itu nantinya akan diumumkan melalui Instagram kita di Oke. @pusripalembang. Sudah ada Jadi, yang ngasih jawaban ya? udah banyak banget Mas, nggak bisa dibacain. Banyak banget, yang beruntung aja ini ya. Kita akan pilih, tenang aja, ini tidak ada keluarga dan lain-lain, tidak akan ada memilih. Oh ini yang bergabung 57, sekali lagi terima kasih untuk yang udah bergabung nih di Instagram Pusri Palembang di Potret Podcast Trending Topik. Jadi kita mau cari tahu juga untuk pertanyaan. Nah ini pertanyaannya udah dipilih, jadi ada 3 pertanyaan ya Mbak ya, atau lebih. Oke, bisa lebih juga. Jadi untuk pertanyaan yang terpilih ini, oh ini udah Mbak, udah tadi. Oh yang fatal tadi udah ya Mas ya, nggak ada. Kalau di PT Pusri nggak ada karena memang safety banget. Kita lanjut lagi, ini dari Dwi Median Arsyad tadi, terima kasih. Lanjut kita ke Endra HG. Oke. Kenal nggak Mas? Kayaknya kenal kayaknya.
Wah, kenal semua kayaknya ini teman satu RT. Mas Fajar mau tanya, apakah pihak K3 PT Pusri itu sudah memberikan penyuluhan terkait budaya K3 pada pihak Ring 1? Makasih Om Fajar ganteng. Nah, keponakan ini ya kayaknya. Ya, langsung saja Mbak ya. Biasanya di tiap kegiatan bulan K3 itu Mbak, kita selalu memberikan penyuluhan ke warga lingkungan sekitar ya, dari misalkan yang paling simpel nih, penyuluhan penggunaan alat pemadam api ringan atau penyuluhan pemadaman kebakaran gitu kan ya. Kemudian kalau dari segi kesehatan sudah sering kita melaksanakan penyuluhan, cuman untuk di waktu-waktu akhir ini penyuluhan ke warga sekitar itu belum kita laksanakan mengingat kondisi pandemi kan. Tapi di bulan K3 tahun 2021 ini mungkin akan kita alokasikan juga kegiatan untuk lingkungan sekitar, entah nanti via Zoom atau apa, atau berupa sosialisasi tertulis seperti apa gitu kan, nanti kita siapkan juga gitu. Baik, terima kasih sekali lagi untuk yang sudah bertanya secara langsung di Instagram. Kita tunggu lagi nih pertanyaan apa lagi untuk Mas Fajar tentang K3 ini, karena kita udah banyak banget ngobrolin tentang K3. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Gimana caranya supaya bisa jadi tim K3? Ada sekolah khusus nggak, Kak? Ini Sobat Pusri bukan ini? Iya, Sobat Pusri dong ini. Oke, untuk masuk ke tim K3, kalau dari pendidikan tingginya atau perguruan tingginya itu ada jurusan khusus untuk keselamatan dan kesehatan kerja. Tapi saya backgroundnya bukan dari sana. Saya backgroundnya dari teknik kimia dulunya. Kemudian masuk ke K3 karena kebutuhan dari organisasi ya, kebutuhan dari perusahaan memang perlu orang yang bisa memahami proses di pabrik, kemudian nanti dikorelasikan ke keselamatan dan kesehatan kerja gitu. Jadi kalau ditanya apakah perlu pendidikan khusus, karena ada jurusannya, saya rasa kalau pengen ke K3 ya harus masuknya ke jurusan K3 gitu ya. Tapi mungkin ada juga beberapa perusahaan yang tetap merekrut K3 dari background yang lain sesuai kebutuhan mereka gitu. Itu aja mungkin yang mungkin bisa Mas Fajar kelihatan tangguh sekali kali Mas. Karena makanya di K3 aja. Tapi seru Mas masuk di K3. Departemen K3. Alhamdulillah seru. Seru ya Mas seru, ya. Iya. Terus tantangan terbesar Mas Fajar sebagai seorang safety officer tuh apa sih? Nah ini kalau ngomong tantangan itu curhat aja Mas, kata produser aku curhat aja. Sesi apa-apa, curcol Mas. ini nanti. Curhat aja Mas, mumpung pimpinan nonton. Tantangan terbesarnya di komunikasi sih kita Mbak. Karena untuk jadi orang K3 itu sebaiknya kita mengurangi penindakan ya. Memberi hukuman itu sebaiknya jangan terlalu sering lah. Lebih baik kita memberikan sharing knowledge ataupun sosialisasi. Nah, di situ kan perlu skill komunikasi, bagaimana kita menyampaikan suatu pengarahan atau pesan-pesan kepada orang yang kita tuju gitu kan. Bagaimana supaya orang tersebut bisa memahami apa yang kita sampaikan. Itu perlu skill dan pembelajaran yang lebih itu. Sampai sekarang pun kami masih terus belajar untuk bisa menguasai skill komunikasi itu gitu. Berarti itu masuk juga ke public speaking ya Mas ya? Ya betul. Iya betul, komunikasi ya Mas. Iya. Mau dong belajar sama Mas Fajar? Nggak kebalik saya dong ya. Iya Mas, kalau program-program nih Mas, nanti kita bacain lagi nih untuk yang udah gabung kayak gitu kan. Program-program apa aja sih yang akan dilaksanakan ke depannya untuk meningkatkan awareness karyawan ataupun masyarakat untuk selalu mementingkan budaya K3. Oh, kalau program udah banyak banget yang kita banyak siapin banget ya Mas ya. ini. Deket-deket ini aja deh Mas tentang viral 500K untuk memotivasi supaya karyawan terus berolahraga ya, kita udah siapkan program viral 500K itu yang disupport juga oleh Pupuk Indonesia ya sebagai induk holding kita. Dan hadiahnya cukup menggoda itu. Kalau nggak salah yang tahun lalu mobil ya. Yang tahun lalu mobil itu. Sekarang apa ya Mbak? Nah yang tahun sekarang saya belum dapat bisikannya itu apa Innova apa Pajero saya kurang tahu itu. Wow, siap sekali untuk sehat. Iya. Jangan lupa ya Sobat Pusri yang sedang menonton maupun menyimak dan lain-lain,
Jangan lupa untuk terus berolahraga supaya badannya fit, dapat mobil pula gitu kan. Wah, itu terakhir bulan berapa sih Mas? Itu rekapitulasinya setahun, Mbak. Oh Iya. setahun, iya soalnya aku tuh penasaran banget pengen ikutan juga. Mm-mm. Setahun ya Mas ya, terus Iya. semuanya juga bisa Semuanya ikutan. bisa Nah kalau ikut. misalnya pengen ikutan tuh harus download aplikasi kan? Iya, Iya, betul. aplikasi apa Mas kemarin? Strava. Iya Strava, Iya. jadi mudah banget nih kalau misalnya Iya. pengen ikutan, download aplikasi Strava terus juga IPAS. Iya. Jangan Tolong, lupa juga IPAS jangan dibaca lupa tuh. dong. Jangan lupa dibaca ketentuannya. Iya. Seperti apa yang terikot, apa yang tidak terikot. Nah, itu sudah ada ketentuannya semua. Ada di Instagram Pusri semuanya tuh. Betul, karena memang keluarga Pusri itu semuanya bisa ikut juga ya Iya, Mas ya. betul. Hadiahnya mobil. Ini aku nggak tahu hadiahnya Mas. Kalau tahu hadiahnya pasti semuanya lebih semangat lagi. Iya. Kita mau lihat nih ada 53 yang masih standby Mas. Mm-mm. Luar biasa banget nih. Ada siapa lagi ya? Aidil Bae. Wah, ini kayaknya banyak yang gosip ya di sini. Thank you. Gosipnya. Ada lagi nggak ya? Oh ini banyak banget nih yang udah gabung Mas. Mau dibacain? Ada Boleh, Mbak. Oardiansyah. Nah kayak gitu. Nah ada juga nih yang ngomong, Pak di daerah pinggiran Sungai Musi Mm-mm. ini tuh susah banget untuk apa namanya beli pupuk katanya karena Hmm. harus nyebrang dan lain-lain. Itu mudah banget kalau pengen dapetin Iya. pupuk. Iya. Sudah ada Iya, IPAS. karena udah ada IPAS. Jadi kita tuh bukan cuman promo, tapi kita juga kasih tahu untuk seluruhnya biar lebih mudah lagi beli pupuk itu di IPAS. Mudah banget sih di Android, tinggal di-download aplikasinya. Mm-mm. Kalau untuk pengguna iOS. iOS itu harus buka ini di browsing kayak gitu Mas, Oke. ipas.id. Jadi untuk pembelian apapun itu pupuk itu lebih dipermudah lagi kayak gitu. Mudah banget deh pokoknya kalau misalnya udah buka itu. Oke, kita akan lanjut lagi. Aha, kita lanjut lagi. Terima kasih Mbak Tri Indah 13 sudah bertanya nanti ya pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya ada lagi nih Mas. Apa itu? Apa ada strategi khusus dalam menjalankan program-program K3 di masa pandemi COVID-19? Strategi khusus. Mm-mm. Strategi khususnya adalah mempelajari lebih banyak terkait teknologi informasi, Mbak. Karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini kita jadi sadar bahwa era digital itu memang sudah sangat perlu kita terapkan saat ini gitu kan. Media sosial banyak, kita juga tiap saat pegang gadget gitu kan. Jadi kita harus pandai-pandai memaksimalkan gadget untuk menyampaikan sosialisasi kita atau program-program K3 ke seluruh insan Pusri gitu kan. Betul. Terima kasih ya Ya, Mas. sama-sama, Kita lanjut Mbak. lagi Mas. Silakan. Ada Abang Fitra Bang. Abang. Abang Fitra nih apa nih? Oh ya oke. Apakah K3 PT Pusri itu sudah berpartisipasi dalam sosialisasi pandemi COVID-19 ke masyarakat sekitar? Kalau ke masyarakat sekitar sudah pernah dilakukan ya. Kita juga sudah sering menyampaikan terkait desinfeksi mandiri, kemudian protokol kesehatan sudah kita sampaikan ke masyarakat ring 1 terutama ya. Itu sudah kita terapkan. Kemudian kalau saya nggak salah ingat ini dari Pusri juga sudah memberikan bantuan nih ke warga sekitar. Kemudian ada yang kampungnya menjadi kampung percontohan ya untuk penerapan protokol COVID gitu. Itu ada. Udah ya Mas Sudah. ya, pasti apalagi di awal-awal kemarin ya Iya, Mas. betul. Nah kita lanjut lagi, ada Tri Indah 13. Ini mau tanya, kalau kondisi Mm-mm. atau ruang kerja masih banyak kabel-kabel yang pakai kabel tambahan, Mm-mm. terus pakai banyak colokan, Mm-mm. rasanya kurang aman. Apakah ini termasuk pada keamanan kerja juga? Itu Wah ini masuk. di rumah aku Mas, nggak usah di kantor. Itu masuk office safety ya. Jadi kalau kita kerja kantoran memang potensi bahayanya berbeda dengan kita yang bekerja di pabrik gitu. Kalau di kantor ya pasti potensi bahayanya banyak di instalasi listrik. Kemudian ada juga berdasarkan ergonominya gitu kan, dari sikap kita bekerja di depan komputer misalkan, atau pada saat kita mengangkat barang itu kan bisa mempengaruhi juga ke aspek keselamatan dan kesehatan kerja kita. Nah, terkait instalasi kabel listrik tadi itu memang masuk ke aspek keselamatan, karena kalau sampai itu bertumpuk-tumpuk melebihi kapasitasnya bisa terjadi korsleting, kemudian nanti menyebabkan kebakaran, Mbak, gitu. Jadi
kami dari K3 juga setiap 6 bulan sekali itu melaksanakan inspeksi K3 ke gedung utama gitu kan, ke perkantoran. Jadi nggak melulu kami fokus ke area pabrik yang berbahaya gitu kan. Kami inspeksi ke sini, kalau misalkan ada hal-hal yang mempengaruhi aspek keselamatan dan kesehatan kerja, pasti kami jadikan rekomendasi nantinya kan. Perbaikannya seperti apa, tindak lanjutnya harus bagaimana, itu sudah kami siapkan. Betul, tapi Mas Fajar kalau di Humas nggak ada Mas. Nggak Kita ada ya? kaya akan colokan. Lanjut lagi. Nah ini tadi pertanyaan, kan kita ada pertanyaan nih Mas untuk untuk kuis nantinya. Pertanyaan itu akan ada 3 pemenang kayak gitu. Oke. Udah ada yang jawab banyak banget, tapi kita masih nunggu lagi. Untuk seluruhnya Sobat Pusri jawab, sebutin peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan Bulan K3 Nasional tahun 2021. Tadi udah dibilangin terus ya Mas Oh, ya, sudah diulang hampir tadi. 2 kali. Sudah diulang 2 kali. Mas Fajar, iya. Jadi silakan langsung jawab karena nantinya hadiahnya itu bukan mobil Bukan tapi Mas mobil ini. ya. Ini lebih dari mobil Mas. Mobil-mobilan. Mobil-mobilan. Langsung nanti di apa namanya diumumin di Instagram kita. Biasanya kita umumin itu di Snapgram hari ini atau besok seperti itu. Oke. Ya kalau nggak capek hari ini, kalau capek ya besok. hari ini dimarah produser deh. Tergantung produser itulah Iya, nanti. oke terima kasih. Ini AHD Fit FITR ini nih apa namanya bergosip di sini. Terima Oke. kasih sudah bergosip di chat kami. Ada juga Rian Seftiawan, terima kasih sudah bergabung. Baik, jadi lanjut lagi nih Mas. Ini kalau kita ngomongin soal pertanyaan tentang K3 ini, apa sih pesan-pesan untuk penonton di rumah terkait Bulan K3 Nasional? Terkait Bulan K3 Nasional, oke. Karena temanya ini kan peningkatan SDM yang unggul dan berbudaya K3 ya, sudah ditekankan di sana unggul dan berbudaya K3, maka kita sebagai pekerja khususnya di Pusri apalagi itu harus sangat menjunjung aspek K3, terutama yang menjadi peraturan K3 di PT Pusri Palembang misalkan. Itu harus dipatuhi, harus dipatuhi, jangan dilanggar. Kemudian hal-hal yang perlu diimprove dari sisi K3 itu tolong disampaikan ke kami tim K3 supaya peningkatan itu terus terjadi gitu ya, peningkatan yang berkelanjutan. Jadi, untuk media penyampaian masukan atau saran itu sudah kami siapkan. Jadi Sobat Pusri bisa menyampaikan masukannya atau sarannya ke website sakti.pusri.co.id. Di sana sudah ada slot khusus untuk kotak saran. Apabila ada masukan, saran atau keluhan bisa disampaikan di sana yang berkaitan dengan K3 pastinya ya. Kalau yang berkaitan dengan GCG sudah ada sendiri gitu. Terus jangan curhat ya Mas ya. Jangan curhat masalah pribadi ya. Pribadi tentang bulan yang sudah tua itu jangan. Atau rasa yang pernah ada itu jangan disampaikan di sana. Jadi thank you banget Mas Fajar. Ini pertanyaan-pertanyaannya jadi edukasi banget yang belum tahu K3, pentingnya K3 di suatu perusahaan dan bagaimana sih K3 itu di PT Pusri seperti itu. Dan memang banyak sekali pentingnya kayak gitu ya Mas ya. Harus banget kayak gitu tentang safety, tentang tadi ada atraksi-atraksi itu yang tidak bisa kita lakukan ya Mas. Oh iya, untuk nanti saat ini dulu belum ya. bisa dilakukan. Tapi nanti untuk tahun ini ada surprise dari direksi kita di kegiatan bulan K3. Nanti silakan disimak lah. Wah, pengen tahu banget kira-kira apa ya. Oh iya, bocorin dong Mas, karena kita di sini penasaran. Cluenya aja ya dikit Iya, aja. cluenya Nanti apa Mas? dari direksi akan melakukan ya atraksi lah gitu terkait dengan K3. Wow, Itulah, ada atraksi. Kalau dibuka semuanya nanti nggak seru lagi. Wah, seru banget. Seru banget. Biar penasaran kira-kira lah. atraksi Nanti apa ditonton ya? aja di ya mungkin bulan Februari lah. Bulan Awal-awal Februari ya Mas. Februari, ya. Butuh Ya. host? Kemungkinan butuh. Nanti Host. nanti kita akan Baik. kerjasama dengan akan ada Humas harga juga. termurah. Ada Baik, terima kasih
Mas Fajar. Ya, sama-sama Mbak Salam Tiara. ya Mas untuk karyawan Departemen K3. Baik, Semoga akan disampaikan. PT Pusri Palembang bisa zero accident di tahun ini, Amin, tahun-tahun amin, berikutnya, dan pastinya tetap sehat terus untuk Amin. seluruhnya. Nah, masih Mas nak maco ke ini karena banyak banget nih yang udah gabung. Boleh silakan Mbak. Oh, ada juga yang komen mungkin direksinya main air kali ya. Wah, bener setiap pagi kan mandi. Rahasia. Iya, dimarah Pak Tri nanti kita. Terus banyak nih yang udah gabung juga. Terima kasih ya. Ada Fauzan, terus juga ada Dian, ada Endra HG tadi. Terima kasih pokoknya untuk seluruhnya. Jangan lupa nonton terus Potret podcast trending topik. Jadi kita itu pengen kasih tahu juga lebih dekat dengan PT Pusri untuk seluruhnya sobat Pusri yang dari luar Pusri. Yang pengen tahu nih kira-kira di Pusri itu ada apa aja. Karena kan memang Pusri itu memang terkenal banget kan Mas ya. Betul. Jadi pengen lebih dekat lagi seperti itu. Oke, bentar ya Mas, kita buka dulu sebelum kita closing. Dan untuk Instagram nanti pantau terus Instagram PT Pusri Palembang karena nantinya akan ada pemenang kuis dan akan diumumkan hari ini juga ya. Iya, hari ini juga. Baik, terima kasih Mas Fajar. Terima kasih Mbak Tiara. Udah selesai akhirnya potret kita podcast trending topik untuk hari ini. Sekali lagi terima kasih ya Mas. Ya, sama-sama Mbak Tiara. Oke. Dan jangan lupa saksikan terus potret podcast trending topik itu nanti kita bakal kabarin kira-kira kapan lagi akan ada trending terbaru pastinya yang akan menghadirkan narasumber yang kece, yang pastinya mengedukasi sekali, bukan cuman hahaha. Dan juga pastinya bermanfaat. Amin. Jangan lupa juga follow terus Instagram, pokoknya sosial media Pusri Palembang biar tahu update terbaru tentang berita-berita terkini juga tentang PT Pusri Palembang. Dan kalau misalnya pengen beli pupuk secara online itu bisa langsung aja buka IPAS. Jangan lupa juga untuk download secara langsung untuk pengguna Android dan untuk pengguna iOS itu bisa langsung di ipas.id. Pokoknya untuk mempermudah seluruhnya Pusri hadir terus untuk seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Jangan lupa juga nih karena K3 itu adalah keselamatan kerja, protokol kesehatannya jangan lupa. Protokol itu maskernya dipakai dengan benar ya Mas ya. Betul. Dan pastinya menjaga jarak dan juga mencuci tangan terus kalau misalnya habis memegang benda dan lain-lain. Sekali lagi terima kasih, tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19 karena pandemi selesai, ekonomi akan kembali pulih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.